Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang momen dan fungsi pembangkit momen dalam mata kuliah Statistika Inferensial Teoritis. Kami dari kelompok 3 beranggotakan yang pertama, Della Kristiana dengan NIM 205150006. Yang kedua, Alifiana Pusparawardhani dengan NIM 205150007. Yang ketiga, Salwa Istiana dengan NIM 205150011. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu momen. Nilai harapan X dan nilai harapan X kuadrat disebut dengan momen pertama dan momen kedua di sekitar titik asal. Berikut akan diberikan beberapa definisi mengenai nilai harapan matematik untuk variabel random dengan pangkat lebih dari 2 atau secara umum disebut dengan momen ke R di sekitar titik asal. Dinotasikan dengan nilai harapan X pangkat R sama dengan mu aksen R untuk R sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke momen diskrit. Jika X adalah perubahan acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X dx, maka momen ke R dinotasikan dengan mu aksen R didefinisikan sebagai mu aksen R sama dengan sigma X, X pangkat R dikali Fx. Selanjutnya, momen kontinu. Jika X adalah perubahan acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X dx, maka momen ke R dinotasikan dengan mu aksen R didefinisikan sebagai mu aksen R sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga X pangkat R Fx dx. Momen juga bisa diperoleh melalui besaran lainnya yang disebut dengan fungsi pembangkit momen atau moment generating function atau MGV. Yang kedua, fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen merupakan sebuah fungsi yang dapat menghasilkan momen-momen. Selain itu, penentuan distribusi baru dari variabel random yang baru merupakan kegunaan lain dari fungsi pembangkit momen. MGF hanya akan ada bila jumlah atau integral pada definisi momen konvergen. Jika fungsi pembangkit momen ada, maka seluruh momen variabel random dapat dibangkitkan atau dicari menggunakan fungsi tersebut. Fungsi pembangkit momen atau MGF. Jika X adalah perubahan acak, baik diskrit maupun kontinu, maka fungsi pembangkit momen dari X dinotasikan dengan MXT didefinisikan sebagai MXT sama dengan nilai harapan dari E pangkat TX. Sekarang kita masuk ke fungsi pembangkit momen diskrit. Jika X adalah perubahan acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X dx, maka fungsi pembangkit momen dari E didefinisikan sebagai MXT sama dengan sigma X E pangkat TX kali Fx. Fungsi pembangkit momen kontinu. Jika X adalah perubahan acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X dx, maka fungsi pembangkit momen dari X didefinisikan sebagai MXT sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga E pangkat TX dikali Fx dx. Oke, saya lanjutkan. Sebelum masuk ke contoh soal, ada sedikit note atau catatan. Misal X suatu variabel random dengan fungsi pembangkit momen MXT, maka D pangkat R MXT per DT pangkat R untuk T sama dengan 0 sama dengan mu R aksen. Untuk yang selanjutnya yaitu kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan fungsi pembangkit momen dari variabel random X yang berdistribusi binomial n, p. Untuk penyelesaiannya, Fx sama dengan kombinasi nx, p pangkat x kali h pangkat n min x. Untuk x-nya yaitu
0,1,2 sampai N. MXT sama dengan E kali E pangkat TX sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N E pangkat TX kali Fx. Karena di atas sudah ada Fx, maka kita ganti Fx dengan kombinasi Nx P pangkat X kali H pangkat N min X, sehingga menghasilkan sigma X sampai N kombinasi Nx kali PE pangkat T pangkat X kali H pangkat N min X. Dengan menggunakan teorema binomial yaitu A plus B pangkat N sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N kombinasi Nx A pangkat X B pangkat N min X, sehingga menghasilkan MXT sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N kombinasi Nx PE pangkat T pangkat X H pangkat N min X, dan hasil akhirnya yaitu PE pangkat T plus H pangkat N. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang nomor 2 ya teman-teman. Dengan hasil nomor 1, gunakan teorema untuk menentukan min dan variansi variabel random X hingga bin and B. Untuk penyelesaiannya yang pertama yaitu yang A, min sama dengan mu sama dengan M aksen X kali 0. Kita masukkan menjadi M aksen X T sama dengan N kali P E pangkat T plus Hi pangkat N min 1 kali P E pangkat T, sehingga menjadi M aksen X T sama dengan N kali P E pangkat 0 plus Hi pangkat N min 1 kali P E pangkat 0. Karena itu PE dan PE pangkat 0 dengan PE pangkat 0 sama, sehingga diperoleh menjadi M aksen X 0 sama dengan NP. Untuk yang selanjutnya, yang B yaitu variansi sama dengan sigma pangkat 2. Sigma pangkat 2 sama dengan E kurung buka X pangkat 2 kurung tutup dikurangi mu pangkat 2 sama dengan M aksen X kali 0 dikurangi mu pangkat 2, sehingga menjadi M aksen X T sama dengan NB kurung kurawak X pangkat T kali N min 1 kurung tutup dikali PE pangkat T plus Hi N min 2 PE pangkat T plus PE pangkat T plus Hi N min 1 kali PE pangkat T, sehingga diperoleh menjadi M aksen X sama dengan NP E pangkat 0 kali N min 1 kali PE pangkat 0 plus Hi pangkat N min 2 kali PE pangkat 0 plus PE pangkat 0 plus Hi N pangkat N min 1 kali PE pangkat 0. Karena PE pangkat 0 plus Hi N min 1 itu sama, sehingga kita jadikan menjadi sama dengan 1, sehingga diperoleh NP N min 1P plus 1, sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu sigma pangkat 2 sama dengan NP kurung buka N min 1P plus 1 dikurangi N pangkat 2 P pangkat 2 sama dengan NP kali 1 min P sama dengan NPhi. Misalkan fungsi densitas dari X berbentuk
fx sama dengan 2x per 3 titik koma 1 kurang dari x kurang dari 2 sama dengan 0 titik koma x lainnya. Hitunglah mu aksen 3. Untuk penyelesaiannya, kita bisa lihat ya teman-teman. Mu aksen 3 sama dengan E kali X pangkat 3 sama dengan integral tak hingga sampai hingga X pangkat 3 kali Fx dx sama dengan integral tak hingga sampai 1 X pangkat 3 kali Fx dx plus integral dari 1 ke 2 X pangkat 3 kali Fx dx plus integral dari 2 sampai hingga X pangkat 3 kali Fx dx sama dengan integral tak hingga sampai 1 X pangkat 3 kali 0 dx plus integral 1 sampai 2 X pangkat 3 kali 2x per 3 dx plus integral 2 sampai hingga X pangkat 3 kali 0 dx sehingga diperoleh 0 plus 2 per 5 X pangkat 5 dikalikan dengan X sama dengan 1 itu batas bawahnya, dan untuk yang batas atasnya kita kalikan 2 sehingga mu aksen 3 sama dengan E kali X pangkat 3 sama dengan 62 per 15.